Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami jelaskan tentang ikon-ikon aplikasi Autodesk Inventor Professional 2017, di mana aplikasi ini berfungsi untuk membuat desain dua dimensi maupun tiga dimensi di dalam membuat rancang bagian manufaktur, seperti komponen-komponen mesin. Aplikasi ini kita bisa download di www.autodesk.com. Untuk aplikasi ini bisa di-download secara gratis bagi pelajar dengan lisensi 3 bulan. Sebelum memilih komponen yang ingin digunakan, saya jelaskan komponen-komponen yang ada pada menu-menu yang tertera pada menu bar berikut. Nah, untuk bagian new, ada beberapa template yang perlu kita ketahui. New berfungsi untuk membuat lembaran baru untuk pengerjaan sesuatu dokumen. Semua aplikasi pasti memiliki yang namanya new, baik itu Office maupun aplikasi yang lain. Ada beberapa bagian yang fungsinya berbeda-beda. Saya jelaskan dulu untuk di bagian new. Untuk new, muncul seperti ini, ada template, ada beberapa bagian template. Nah, template ada beberapa bagian yang fungsinya berbeda-beda, baik itu satuan bentuk, pengerjaan, dan fitur-fitur lainnya seperti English, metrik, mold design. Nah, English ini satuannya inci, untuk metrik satuannya milimeter dan inci. Mold design cuman untuk memberi bagian mold. Mold ini fungsinya untuk membuat cetakan membuat desain cetakan. Saya jelaskan fitur yang ada di metrik untuk satuan milimeter yang biasa saya digunakan untuk membuat rancang bangun alat 2 dimensi dan 3 dimensi. Di dalam metrik ada beberapa fungsi ikon untuk melakukan suatu pembuatan gambar yaitu part, assembly, drawing, dan presentation. Nah, untuk fungsinya masing-masing, untuk fungsinya part ini fungsinya membuat gambar 3 dimensi. Jadi untuk membuat gambar 3 dimensi harus memilih bagian part. Nah, untuk sheet metal, bedanya sheet metal dengan standar itu standar untuk komponen yang bentuknya padat. Kalau sheet metal bentuk yang bisa ditekuk, yang bisa dibending, pokoknya dia untuk plat lah untuk sheet metal. Kalau standar komponen yang padat seperti yang dibubut. Contohnya ya. Untuk assembly ini fungsinya untuk menggabungkan hasil dari yang kita buat dari part. Menggabungkan hasil dari yang kita buat dari part. Assembly. Ini makanya kotaknya ada 3, gabungan dari part. Kemudian pindah ke drawing. Drawing berfungsi untuk membuat gambar 2 dimensi yang telah dibuat part dan assembly. Jadi kalau misalnya kita mau proyeksikan hasil jadi dari 3 dimensi yang kita buat, kita bisa pilih drawing. Baik itu ANSI, BSI, DIN, GB. Yang membedakan semua ini adalah untuk standar dari masing-masing. Kalau ANSI American Standard International, Brasil standar dari
berbasis internasional. Pokoknya kalau untuk 2 dimensi saya pilih bagian ANSI atau ISO. Kalau ANSI itu Amerika, kalau ISO itu Eropa, standar dari Eropa. Kalau ANSI standar proyeksi Amerika, kalau ISO standar proyeksi dari Eropa. Nah, untuk presentasi fungsinya untuk mempresentasikan hasil yang telah di-assembly. Jadi kalau misalnya kita mau presentasikan hasil jadi yang dari kita assembly atau gabungkan gabungan dari part, kita bisa presentasikan dari komponen dari presentasi. Kita bisa melakukan presentasi hasil yang telah kita assemblykan. Oke. Kemudian saya jelaskan open. Open ini membuka file yang telah kita buat. Open. Kemudian project. Project ini fungsinya untuk menyimpan lembaran pekerjaan atau dokumen yang telah dibuat. Kemudian open sample, membuka sampel dari webnya, dari autodesk.com. Kemudian help ini untuk menanyakan perintah yang tidak diketahui. Home kembali ke posisi ini. Team web untuk sama dengan open sample, menanyakan sesuatu tentang apa-apa komponen pada Autodesk. Untuk tutorial ini untuk melihat tutorial-tutorial yang kita pelajari. Tutorial. Kemudian ada learning. Nah, ini tutorialnya. Kemudian learning adalah tahapan yang memperlihatkan untuk proses mendesain gambar. Jadi kalau misalnya kita mau pelajari tentang tahapan-tahapan yang ingin digambar, kita mulanya di bagian sketch, kemudian part. Sketch ini melihat sketchnya dulu, 2 dimensi, kemudian masuk ke part, masuk ke assembly, kemudian drawing. Itu untuk prosesnya, untuk memperlihatkan prosesnya. Nah, lanjut ke project dulu ya. Project ini penting untuk melakukan atau membuat suatu dokumen yang lebih baik. Membuat untuk lebih baiknya kita membuat project terlebih dahulu, baru kemudian memilih template atau memilih new. Karena project yang kita buat bisa mempermudah mencari gambar kita apabila kita ingin membukanya. Jadi project ini fungsinya menyimpan file yang telah kita buat pada di komputer. Di komputer. Project yang kita buat bisa mempermudah mencari gambar kita apabila kita ingin membukanya. Itu fungsinya. Gambar akan hilang apabila kita tidak memakai project. Ini dikhususkan untuk yang membuat rancangan yang digabungkan atau yang diassembly. Jadi fungsi project ini sangat berguna sekali untuk rancang bangun. Caranya pilih project. Nah, kemudian kita pilih new untuk membuat nama projectnya. Nah, kemudian ada muncul new single user project dan new full project. Nah, untuk new single project ini komponen satu ya, komponen satu.
Sebenarnya sama sih fungsinya untuk masing-masing perintahnya. Jadi biasanya saya pakai new single project untuk membuat komponen awal. Kemudian kita tulis nama projectnya. Nama projectnya jangan lupa nama projectnya. Misalnya rancang bangun pemipil. Kemudian project folder, projectnya tersimpan terserah kita simpannya di bagian komputer. Kemudian pilih di data atau data yang kita ingin simpan, baik itu di flash disk atau di bagian hard disk komputer Anda atau di hard disk di PC Anda. Kemudian tulis nama Anda, namanya rancang. Make new folder dulu ya, make new folder. Kemudian saya ketik namanya name rancangan. Kemudian oke. Jadi file project yang ada kita buat itu berada di bagian data kemudian rancangan, namanya rancangan, kemudian nama file projectnya itu rancang bangun pemipil. Kemudian next. Setelah selesai di next, kita finish. Nah, untuk projectnya bagian ini kita bisa lihat dari hasil di bagian data. Kita bisa lihat di hasil yang kita buat di data yang tadi. Saya close. Data kemudian rancangan. Nah, muncul seperti bagian tipe file yang kita buat. Nah, apabila kita memasuki atau membuat rancang bangun dengan aplikasi Inventor, kita bisa membuka secara langsung di bagian ini, di bagian file ini. Contohnya saya close dulu ya. Saya close. Saya pilih bagian yang tadi yang saya buat, rancang bangun pemipil. Oke. Untuk nama projectnya sudah kita buat. Jadi bentuknya seperti ini. Project yang kita pilih itu berancang bangun pemipil. Jadi fungsi untuk project ini bisa melakukan penyimpanan atau save tetap nama filenya yang kita buat dalam bentuk par. Kita bisa menyimpan file secara langsung di bagian folder tadi. Folder sini ya. Kalau kita save, langsung tersave atau tersimpan di bagian sini. Oke. Untuk mungkin cuman itu penjelasan tentang menu bar pada pertama saya jelaskan.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Untuk video berikutnya saya jelaskan tentang membuat part gambar atau bagian part-part gambar, misalnya di metrik. Saya jelaskan di bagian part gambar. Khususnya di bagian standar. Standar ya, standar milimeter. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.